Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah, Alhamdulillah bifadlillahi wa rahmatihi wa ihsani, kita bersyukur dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang mutlak karena limpahan nikmat, rahmat dan ihsannya. Di pagi hari Kamis ini kembali Allah mudahkan kita untuk duduk berkumpul bermajelis di rumahnya dalam majelis Thalabul Ilm. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya setiap langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Nah, insyaallah kita melanjutkan kajian kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi. Siapa nama beliau? Nama Imam An-Nawawi? Masya Allah. Yahya ibn Syaraf Abu Zakaria. Yahya ibn Syaraf Abu Zakaria. Nah, biasanya mereka kalau bernama, ada yang punya nama Zakaria, kunyahnya Abu Yahya, gitu ya. Karena memang melihat para nabi, Zakaria mempunyai anak namanya Nabi Yahya. Dan misalnya Daud berkunyah dengan Abu Sulaiman, seperti itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kunyah keduanya siapa? Bang Felix. Kunyah Rasulullah siapa? Kunyah Rasulullah. Kunyah Rasulullah Bang Felix. Kunyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kunyahnya ya, kunyah pertamanya kemudian kunyah keduanya. Yang pertama apa? Dua-duanya lupa. Nama Kang Halim? Abul Qasim. Yang keduanya tahu? Baik. Nah, Rasulullah SAW berkunyah dengan Abul Qasim, dan itu yang paling terkenalnya karena putra pertama Rasulullah SAW namanya Qasim. Dengan nama putra pertama itulah Rasulullah berkunyah. Ketika ada seseorang yang sedang dikumandangkan azan keluar dari masjid, Abdullah ibn Abbas mengatakan, amma hadza faqad asa Abul Qasim. Orang ini telah memaksiati Abul Qasim. Maksudnya siapa Abul Qasim? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, jadi nama Rasulullah Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib, itu nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kunyah itu nama yang dimulai dengan abu atau ummu, ya, abu atau ummu untuk penghormatan, untuk sanjungan. Jadi kebiasaan mereka orang Arab, ya, untuk menyanjung seseorang, memuliakan seseorang itu tidak dipanggil nama,
Tidak disebut namanya, tapi disebut kunyahnya. Ya, kalau di sini pun ada juga. Nih, mana papanya Umar seperti itu. Mana ayahnya Umar? Nah, itu ayahnya Umar, papanya Umar, bahasa Arabnya adalah Abu Umar. Ya. Nah, jadi dipanggil dengan Ummu atau Abu. Ya, Abu siapa? Misalnya ada ibu punya anak namanya Budi, berarti Ummu Budi. Seperti itu. Ada seorang ibu punya anak namanya Abdullah, maka dia Ummu Abdillah. Punya anak-anak namanya Muhammad, maka Ummu Muhammad. Ya, kalau bapaknya berarti Abu Muhammad, Abu Abdillah, seperti itu. Nah, Rasulullah punya dua, ada Abul Qasim, satu lagi yang kedua adalah Abu Ibrahim, dan tidak terkenal karena hidupnya Ibrahim ini hanya 10 bulan, kemudian nggak lama dari itu pun Rasulullah meninggal. Ya, dan di sana ada hadis Nabi, wa kannanillah bi abi Ibrahim, dan Allah memberikan aku kunyah dengan Abu Ibrahim karena lahirnya putra bungsu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Ibrahim. Nah, ini Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi. Kita masuk hadis yang ke-16. An-nahyu 'anil ghadab. Di sini dikasih judul larangan untuk marah. Memang itu Bang Faris ya? Hadisnya apa hadisnya? Terus hadisnya? Oh, bukan, itu terlewat satu hadis Bang Felis. Hadis sebelumnya belum kita bahas. Ya, kita sekarang nomor 16. Afan ya? Anak kira Bang Felis kasih judul untuk hadis ini. Barakallahu fikum. Nah, kita masuk hadis yang ke-16, an-nahyu 'anil ghadab. Larangan untuk marah. Ya, larangan untuk marah. Apakah marah itu terlarang dalam Islam? Nanti akan kita bahas. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, nah beliau Abdurrahman ibn Sakhr, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini, tolong beri aku nasihat." Ausini, berikan aku nasihat. Ya, banyak ya sahabat datang ke Nabi minta nasihat, minta wasiat, ya, minta wejangan, banyak sekali. Nah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbeda-beda dalam memberi wasiat atau wejangan tersebut ke para sahabat. Ya, jarang yang sama. Rasulullah melihat pada sebagian sahabat kekurangannya di sisi ini. Nah, Rasulullah wasiatkan dari sisi itu. Rasulullah melihat sebagian sahabat dia berlebih-lebihan dalam beribadah. Nah, kemudian Rasulullah berikan wasiat dia untuk mengurangi ibadahnya. Ya, jadi dalam Islam ini tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh juga bermudah-mudahan. Dia harus pertengahan. Harus pertengahan. Enggak boleh berlebih-lebihan. Saya mau baca Quran setiap hari 30 juz. Dilarang dalam Islam. Enggak boleh. Enggak, jangan kita bilang wah bagus. Misalnya enggak seperti itu. Ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang puasa tiap hari dilarang oleh Nabi. Yang sholat tahajud dari awal malam sampai akhir malam dilarang oleh Nabi. Ada yang mau beribadah enggak makan daging, dilarang oleh Nabi. Enggak menikah, dilarang oleh Nabi. Ada yang juga
bernazar untuk tidak memakai sandal. Ya, dilarang oleh Nabi. Jadi Islam ini tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh juga apa? Mengentengkan, bermudah-mudahan, nggak boleh. Dia harus tawasud, harus i'tidal, namanya harus pertengahan. Ya, tidak berlebih-lebihan, tidak boleh juga mengentengkan. Ya, larangan-larangan Allah dilanggar misalnya, perintah Allah tidak diperhatikan, nggak seperti itu. Perintah Allah kerjakan, larangan Allah tinggalkan. Ya, nah kemudian sempurnakan kekurangan-kekurangan ibadah-ibadah wajib kita dengan amalan-amalan sunnah, entah puasa sunnahnya kah, entah sholat sunnahnya kah, entah sedekah sunnahnya kah, tips seperti itu. Nah, jadi wasiat Rasulullah itu berbeda-beda melihat keadaan sebagian sahabat, gitu ya. Nah, demikian pula kita ketika ada yang minta nasihat, nah kita lihat kekurangan dia dari sisi mana atau dia terlalu berlebih dari sisi apa. Nah, kita masuk dari sisi itu. Kita ingatkan dia dari sisi itu. Ausini qala la taghdab. Ada sahabat Nabi minta wasiat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berwasiat la taghdab, jangan kau marah. Jangan kau marah. Faraddada miraran qala la taghdab. Sahabat ini pun merasanya aneh, kok janggal ya, ganjil. Kalau sebagian sahabat lain minta nasihat, biasanya dikasih nasihat jaga ketakwaan kepada Allah, jaga silaturahim, jaga sholat 5 waktu. Seperti itu biasa Rasulullah paling banyaknya berwasiat menjaga sholat 5 waktu, menunaikan zakat, silaturahim, ya, jujur dalam berbicara. Nah, tapi ini kok lain. Wasiat Rasulullah kepada sahabat ini, la taghdab, jangan kau marah. Enggak puas hatinya. Dia minta yang lain. Sahabat ini ngejar Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ausini. Ya Rasulullah, berikan aku wasiat. Rasulullah SAW kembali memberikan wasiat yang sama. La taghdab, jangan kau marah. Bingung lagi nih sahabat ini nih. Ditanya lagi kepada Nabi SAW, berikan aku wasiat ya Rasulullah. Rasulullah SAW kemudian kembali menjawab, la taghdab, jangan engkau marah. Akhirnya sahabat ini merenung. Kenapa ya kok Rasulullah melarang aku untuk marah? Nah, dan beliau pun sadar diri, beliau ini orang yang suka marah, temperamen istilahnya. Ternyata amarah itu adalah sumber dari segala keburukan, biang, induk dari berbagai macam keburukan dan kejahatan. Itu dari pelampiasan amarah. Berapa banyak orang yang marah, dia kemudian menyesal. Dia melakukan hal-hal yang itu kejahatan, yang itu keburukan. Ya. Nah, sebagian orang marah sampai dia memukul. Setelah itu dia menyesal. Entah dia pukul mungkin anaknya kah, ya, kalau itu di dalam satu keluarga ya, anaknya kah, istrinya kah, atau bisa jadi sampai dia mukul orang tuanya. Ada nggak yang mukul orang tuanya? Ada, subhanallah, ya. Nah, ada yang mukul orang tuanya. Orang tuanya udah tua. Gara-gara kolam ikan, kolam ikan. Dia pukul orang tuanya, pingsan orang tuanya, dicekek orang tuanya lagi, subhanallah. Ya, anak durhaka. Dan disumpah serapahin tuh oleh orang tuanya. Ya, sampai ada orang tua yang mengatakan mungkin air mata saya ini udah seliter lebih kali keluar karena anak saya ini, dan saya nggak akan maafkan anak saya itu. Ya,
Akhirnya mati dalam keadaan kelihatan su'ul khatimah. Nah, anaknya ini mati dulu sebelum ibunya meninggal. Dan Allah perlihatkan ya bagaimana keburukan si anak kepada orang tua langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pernah saya ingatkan, maafkan, nggak mau, enggak. Karena kejahatan anaknya kepada ibu ini, dia nggak mau memaafkan anaknya. Sampai anaknya su'ul khatimah. Baik. Sampai seperti itunya amarah membuat seseorang ya berdurhaka kepada orang tua. Bisa KDRT. Ya, kepada istri, anak. Ada yang bisa lepas tangannya, anaknya lepas tangannya, bukan patah tangannya karena dipukul oleh orang tuanya. Ya, ada terjadi nggak seperti itu? Terjadi. Ya. Kemudian seorang suami dia sampai mengucapkan kata talak atau cerai kepada istrinya. Ada nggak yang kayak gitu? Nah, Waalaikumsalam. Malah kemudian ya datang ya banyak ya WhatsApp ya. Atau ada juga gimana Ustadz saya menceraikan istri saya dalam keadaan marah. Maksudnya dia menyesal. Intinya dia itu apa? Menyesal. Ya. Saya menceraikan istri saya dalam keadaan marah. Nya atuh, masa sedang makan pisang goreng bareng kemudian bilang kamu saya cerai. Semua orang juga dalam keadaan apa? Marah biasanya. Menceraikan istri itu. Ya. Memang betul di sana ada amarah yang sampai membuat orang itu gila. Gila, betul-betul gila. Dia nggak tahu dia sedang berbuat apa, berucap dengan ucapan apa. Nah yang seperti ini memang betul cerainya tidak dianggap oleh hakim. Tapi kalau sudah marahnya marah besar, sekalipun marahnya marah besar dan dia mengucapkan kata talak, itu terjadi. Bahkan sampai dia bilangnya masih fokus nih, masih konsentrasi talaknya. Dan dia pun udah belajar ilmu agama. Kamu saya cerai 3 kali. Langsung 3 kali. Kamu saya cerai 3 kali. Bagaimana hukumnya? Menurut jumhurul ulama, kebanyakan para ulama, jatuh talak 3 kali. Langsung cerai, gak boleh lagi disentuh istrinya. Gak boleh lagi satu rumah dengan istrinya. Ya, harus pisah, udah bukan mahram lagi, bukan. Bukan mahram lagi. Itu kalau bilang kamu saya cerai 3 kali. Ini menurut jumhur ulama, kebanyakan para ulama. Ya, harus pulang. Ya, istrinya pulang, kalau itu rumah istrinya, si suaminya yang pergi. Kalau itu rumah suaminya, istrinya yang pulang. Ya, dijemput pulang. Dan tidak boleh lagi kembali rujuk. Nggak boleh lagi kembali rujuk. Karena sudah tadi berapa? Sudah talak? Sudah talak 3. Kecuali si mantan istri ini dia menikah lagi dengan orang lain. Ya, kemudian sudah berhubungan, kemudian terjadi perceraian lagi, mau kembali ke suami pertama, boleh. Nah, seperti itu ucapan amarah. Sampai dikatakan oleh sebagian ulama, awwaluha junun wa akhiruhan nadama. Amarah itu pertamanya bikin orang gila. ODGJ. Benar ya ODGJ ya. Akhirnya adalah nadamah, penyesalan. Biasanya seperti itu amarah. Ya. Wa na'udzubillah ya, sampai ada juga sebagian orang marah itu sampai melempar Al-Qur'an. Ada enggak ya kayak gitu? Ada yang itu sampai melempar Al-Qur'an. Ya. Marah sampai membunuh, sampai mengucapkan kata-kata yang itu memutus tali silaturahim. Nah, ini madarat marah. Ya. Karena itulah Rasulullah SAW mengatakan, la taghdab, jangan kau marah. Sahabat ini dia berpikir, merenung, mentadabburi wasiat Nabi SAW, ternyata memang amarah itu adalah induk dari segala macam bentuk keburukan dan kejahatan. Ya, baik. Jadi memang apakah kita ini nggak boleh marah?
Ya. Sebelum itu. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung tentang bab akhlak yang mulia. Ditanya kepada Abdullah ibn Mubarak, seorang ulama besar ya. Abdullah ibn Mubarak ini tahu siapa beliau ini? Beliau ini ulama hebat, orang kaya raya. Ya. Abdullah ibn Mubarak di mana-mana ada perusahaannya, di setiap daerah ada perusahaannya. Tetapi beliau hidupnya sederhana. Beliau sampai mengajak orang kampungnya semuanya untuk hajian gratis ajak oleh beliau ini dan oleh semuanya oleh Abdullah ibn Mubarak. Ya, ada orang minta bantuan, ya Abdullah saya punya utang 600 dirham, tolong bantu saya. Ditulisnya ambil ke toko itu nih 6.000 dirham. Dikasihnya 6.000 tambah nolnya 1. Ya, yang minta tolong sama dia ditambahin nolnya 1. Ya. Minta berapa? 200 dirham, jadi dikasih 2.000 dirham. Ini Abdullah ibn Mubarak. Nah, Abdullah ibn Mubarak setahun beliau hidup di medan perang, jihad terus. Tahun depannya sibuk dengan ibadah. Tahun depannya lagi berjihad. Tahun depannya lagi ibadah, seperti itu. Nah, ini ulama besar. Taib. Kemudian beliau ditanya, "Lakhis lana husnul khuluq fi kalimah." Wahai Abdullah, tolong ringkaskan kepada kami tentang akhlak yang mulia dalam satu kalimat. Apa sih akhlak yang mulia itu? Apa akhlak yang mulia? Tolong sampaikan dalam satu kalimat. Ya. Kemudian beliau berkata, la taghdab. Jangan engkau marah. Subhanallah. Ya. Jadi hadis Nabi SAW tentang la taghdab adalah kumpulan seluruh akhlak yang mulia ada pada tidak marah. Nah, ada pada tidak marah. Kalau orang yang sudah marah, dia beragam, bermacam akhlak buruk ada pada amarah. Beragam akhlak buruk ada pada amarah. Kemudian demikian pula Imam Ahmad rahimahullahu taala, Ishaq ibn Rahawai, beliau mengatakan husnul khuluq bi'adabil ghadab. Ya, beliau menafsirkan tidak marah itu adalah akhlak yang mulia itu adalah dengan tidak melampiaskan amarah. Nah, baik. Ini ada beberapa yang pertama tadi Anda sampaikan, apakah memang dalam Islam ini ada larangan? Memang dilarang untuk marah itu? Hal yang mustahil ya enggak? Ya, marah, sedih, bahagia. Kalau manusia normal itu ada enggak? Ada ya, enggak bisa lepas. Seorang itu bahagia, orang itu senang, orang itu marah, orang itu sedih, itu mesti ada. Dan kehidupan ini kalau enggak bahagia, sedih, seperti itu. Nah, dan amarah pun adalah fitrah yang Allah berikan kepada setiap hati makhluk, bahkan makhluk. Sampai binatang pun punya sifat marah. Ya, jin dan malaikat pun punya sifat marah. Mereka marah kepada siapa yang Allah marah kepadanya. Baik. Nah, jadi bukan kita harus menghilangkan sifat marah di sini. Maksudnya bukan itu. Jadi apa maksudnya? Maksudnya adalah kita tidak melampiaskan amarah. Kita tidak melampiaskan amarah. Baik.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di beberapa ayat dalam Al-Qur'an, sifat orang yang beriman di antaranya wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Dan apabila mereka dibuat marah, dipancing untuk marah, mereka memaafkan. Mereka nggak terpancing ya oleh orang-orang yang sumbu pendek. Nah, dan orang yang gampang marah sumbu pendek. Jadi apabila dia dipancing untuk marah, dia tidak marah. Ya, dia yaghfirun, bahkan langsung dia memaafkan. Ya. Banyak hal. Ya di jalan kita udah hati-hati, orang yang enggak hati-hati. Dia yang nyenggol-nyenggol, yang merempet-mempet, yang nyerempet-nyerempet. Terkadang kan, atau kadang kita pula yang seperti itu. Zalim dan madlum. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi jangan disangka yang namanya menahan amarah itu bukan ibadah. Itu ibadah. Ya. Ini Rasulullah melarang sesuatu berarti tidak meluapkannya itu adalah ibadah. Ibadah itu apa coba? Yang kita tahu, ibadah itu kan kayak sholat, ya enggak? Kita mau bersusah payah untuk sholat di masjid. Kadang masih capek, ya, kadang males, kadang ngantuk. Tetap kita paksa untuk sholat berjamaah di masjid. Kenapa? Karena sholat berjamaah di masjid itu adalah apa? Ibadah. Ya enggak? Ibadah sangat besar. Bahkan seseorang mau mengeluarkan uang tidak sedikit untuk bisa umroh dan haji. Karena umroh dan haji itu adalah apa? Ibadah. Ya, karena tahu itu adalah ibadah. Mau dia memaksakan diri dia untuk bersedekah. Karena sedekah itu adalah ibadah. Mau dia memaksakan diri untuk baca Quran. Baca Quran. Dia paksaan, ngantuk-ngantuk, tetap dia paksa. Dia sampai berdiri, dia sampai jalan. Karena baca Quran itu adalah ibadah. Mau dia menahan lapar, puasa. Karena puasa itu adalah ibadah. Kan seperti itu. Menahan amarah pun adalah ibadah. Tidak melampiaskan amarah itu adalah ibadah dalam Islam. Jadi kalau ada yang bikin kita kesel nih, ada yang bikin kita kesel, kita tahan. Kita tahan. Selama kita menahan amarah tersebut, mulai berjalan pahala sejak muncul amarah tersebut dalam hati kita. Kita tidak lampiaskan. Kita coba tahan diri kita, ya. Nanti akan disampaikan bagaimana cara menahan amarah, ya. Bagaimana cara menahan amarah. Yang jelas harus ada pada diri kita bahwasanya menahan amarah itu adalah ibadah. Jadi ketika ini sekarang kalau bisa nggak kita sekarang nih sedang nyantai-nyantai kayak gini tiba-tiba kita menahan diri untuk tidak marah? Nggak bisa kan? Ya, kapan kita bisa beribadah dengan ibadah menahan amarah ketika ada orang yang memancing kita untuk marah tuh. Ya kan? Ketika ada orang memancing kita untuk marah, kita tahan diri kita. Sejak saat itu sampai hilang amarah kita, kita sedang melakukan ibadah. Terkadang beberapa menit, beberapa jam bahkan ya, kalau marahnya ke misalnya ada nih marah mungkin ke teman, marah ke istri juga marah ke suami, ya, si istri ngomelin suami atau sebaliknya. Nah, mungkin marah tuh, ya. Atau ke orang tua misalnya, naudzubillah, jangan sampai ya. Jangan sampai dia kesal sama orang tua. Apapun kata orang tua, udah diam aja. Jangan sampai ditembalan. Ya, jangan sampai dibalas, jangan dibalas. Udah diam aja. Nah, iya aja. Taib. Karena yakinlah pada saat itu dia sedang beribadah. Menahan amarah itu adalah ibadah. Jelas ini? Taib. Kemudian Allah berfirman dalam hadis yang lain, dalam ayat yang lain. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi
yang Allah persiapkan hanya untuk orang yang bertakwa. Luar biasa nih. Ada tiga janji Allah. Dia dapat ampunan, dia dapat surga, dia menjadi orang yang bertakwa. Siapa mereka ini sifatnya? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka yang bersedekah di saat lapang dan di saat sempit. Kalau kita banyak uang, mudah nggak kita untuk bersedekah? Itu mah hampir semua orang bisa ya, kecuali orang yang super pelit gitu. Medit eta mah. Baru dia menghargai hese sedekah. Nah, itu pelit itu. Hampir semua kita mudah untuk kalau sedang dalam keadaan ada, dia bersedekah mudah nggak? Mudah, itu semua. Bahkan orang kafir pun mudah, itu sebagian mereka. Bukan sedekah tapi ya pencitraan atau sebagian apa. Tetapi orang yang bertakwa itu, yang ampunan untuk dia, surga untuk dia, orang yang bertakwa adalah dia dalam keadaan sulit pun dia tetap bersedekah. Walaupun tidak sama dengan ketika dia sedang lapang. Kalau sedang lapang mungkin ada berjuta, ada beratus ribu, ya. Tapi kalau dia sedang nggak ada, mungkin dia jadi kurang berpuluh ribu, ya. Tapi dia nggak pernah putus untuk bersedekah. Ini orang yang bertakwa, ya. Dia bagaimana bisa bersedekah setiap hari dia mencari orang untuk dia bisa berbuat baik kepadanya, untuk bersedekah, apalah makanan, materi apa semuanya. Kemudian, ya, wal kadhiminal ghaidh. Yang kedua, sifat yang kedua, nah ini. Mereka yang menahan amarah. Kadhim. Nah ini kalau ini ya, apa nih, gelas kalau diisi di dispenser, isi udah mau penuh nih. Nah, udah netes-netes sedikit. Itu namanya kadhim. Ya, jadi amarah itu udah diubun-ubun. Udah muncak, tinggal dia lampiaskan, udah merah mukanya. Nah, itu namanya kadhim. Ya. Afan, itu namanya ghaidh. Afan, tadi ada bilang kadhim ya, bukan. Namanya adalah apa? Ghaidh. Nah, ditutup ghaidh itu kadhim, dia kadhim. Kadhim itu menutup apa? Amarah. Ketika ditutup gelas yang hampir melember itu, ya, itu namanya kadhimul ghaidh. Nah, sifat orang yang bertakwa adalah dia yang menahan amarah. Dia tidak melampiaskan amarahnya. Amarahnya sudah pada puncak, udah marah banget. Tinggal dia luapkan dengan kata-kata, atau dengan tinju, atau dengan tendangan, atau dengan apalah yang bisa dia lakukan. Ya, tinggal dia luapkan, tapi dia tahan. Ya, ini orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa bisa marah nggak? Marah, tapi tidak dia lampiaskan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ketika engkau dipancing untuk marah dan engkau tidak marah, maka engkau himar. Tahu himar? Keledai itu maksudnya udah fitrahnya, maksudnya udah bodoh. Ya. Marah tetapi tidak kita lampiaskan. Itu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, tidak kita melampiaskan amarah. Kita marah, dibisikkan oleh setan untuk mengucapkan kata-kata kasar, kata-kata kotor, untuk mengumpat. Tidak dia lampiaskan, dia tahan tuh. Tidak dia lampiaskan. Ya, apa yang ada di isi pikiran itu dia lawan. Dia tahan dirinya, jiwanya, nafsunya. Ya, kadhim al-ghaidh, dia yang menahan amarah. Ya. Nah, ini sifat orang yang akan diampuni oleh Allah. Sifat orang yang dimasukkan ke dalam surga. Sifat orang yang bertakwa. Lebih daripada itu, wal 'afina 'anil nas. Lanjutan ayat ini. Ya. Dan orang tersebut dia mudah untuk memaafkan orang-orang yang menzaliminya. Ada orang jahat sama dia, mudah dia untuk memaafkan. Nggak sampai memohon-mohon orang itu untuk minta maaf. Dia sudah memaafkan kesalahan saudaranya. Baik. Di sana banyak hadis ya datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan orang yang menahan amarah. Man kadhama ghaidhan wa huwa yaqdir ayanfidhahu. Siapa yang menahan amarah dan dia sebenarnya mampu untuk melampiaskannya.
yang bisa menahan amarah ini orang yang mampu untuk melampiaskan amarah, yang ada keutamaan, bukan karena sieun gitu. Dia takut, dia nggak bisa melampiaskan amarah karena kalau dia lampiaskan amarahnya dia akan didolimi lebih lagi daripada apa yang dia dapatkan. Jadi dia tidak bisa melampiaskan amarah. Bukan itu maksudnya. Ya, dia yang bisa melampiaskan amarah, tapi dia tahan. Siapa yang bisa menahan amarah, yang dia bisa untuk melampiaskan amarah tersebut, yunada fi ru'usil khalaiq, maka dia akan dipanggil di hadapan seluruh makhluk, malaikat, para nabi, para wali, berapa jumlah makhluk pada saat itu dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala falyakhtar, ala falyakum man wajabat ajru Allah. Siapa yang wajib Allah kasih pahalanya berdiri. Ya, dimuliakan oleh Allah orang-orang tersebut. Kemudian dalam riwayat yang lain, ala falyakhtar minal hurin in masya. Ya, pilihlah dari bidadari surga manapun yang kau mau. Benar enggak sama semua bidadari surga itu. Nah, orang ini yang pertama kali memilih bidadari surga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dia bisa menahan amarahnya. Ya, baik. Dan ya, biasanya orang yang tidak bisa menahan amarah, yang mudah untuk melampiaskan amarah, dia pula yang mudah untuk melampiaskan hawa nafsunya, bermaksiat mudah, gampang maksiat. Ya. Allah sebutkan setelah ayat ini tentang ayat maksiat. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum, dan mereka yang apabila jatuh pada perbuatan keji atau dolim pada diri mereka sendiri. Jadi apa hubungannya? Sebagian ulama mengatakan orang yang temperamen, orang yang mudah untuk marah, dia itu biasanya mudah untuk melakukan apa? Maksiat. Ya, maksiat dengan lisannya, dengan matanya, dengan telinganya. Ya, dia bermaksiat dengan hartanya, maksiat. Mudah untuk bermaksiat. Tapi ketika dia mudah untuk menahan amarahnya, dia pula orang yang mudah untuk menahan hawa nafsunya untuk bermaksiat. Ya. Baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Laisa syadidu bisur'ah." Bukan orang kuat itu adalah yang jago gulat. Kata Rasulullah SAW, bukan orang yang kuat itu adalah orang yang jago gulat. Walakin al-qawi, tetapi orang kuat itu adalah alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, yang dia bisa mengontrol dirinya ketika marah. Dia bisa menguasai dirinya, tetap dia marah-marah. Ya, tetapi dia tidak lampiaskan, dia tetap tenang, dia tetap sabar. Ya, dia mudah untuk memaafkan. Tuh, ini luar biasa ya. Nah, tuh. Kemudian yang perlu diperhatikan, ya, yang perlu diperhatikan adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang untuk marah, la taghdab, jangan kau marah. Yang pertama tadi apa? Larangan untuk melampiaskan amarah. Bukan artinya hilangkan naluri untuk marah. Bisa nggak? Oh, ini nggak dimampui oleh manusia yang seperti ini. Ya, tetapi maksud Rasulullah adalah jangan engkau lampiaskan amarah. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Jangan melakukan sesuatu yang dengan itu akan engkau muncul amarah. Ini misalnya apa? Setiap mengbal ya, ayah wehnya gesekan, ada aja umpatan, ada aja kata-kata kasar, kotor, dikit kesenggol, dikit dianya mudah marah. Nah, bagaimana? Jangan dekati permainan itu lagi. Terus melibal sorangan, main sorangan. Ya. Ya, main ambek-ambekan. Baik. Kalau seandainya dia pergi ke satu tempat nih, ke satu warung, selalu aja apa ya? Selalu aja ribut sama tukang warung itu. Cari warung yang lain. Ya. Jadi kalau kita berada kalau sama satu orang, kalau kita ketemu sama orang ini nih, mesti ada aja yang dipeributkan. Mesti ada ribut aja terus. Nah, gimana?
Ya sudah seperlunya saja kita ketemu, kita salam, nanya kabar sedikit. Ini kalau lama-lama ngobrolnya nih pasti nggak enak nih. Nah udah jangan lama-lama ngobrolnya. Nah jadi apa yang dimaksud la taghdab? Jangan engkau masuk ke ranah yang bisa membuat engkau apa? Marah. Itu maksud Rasulullah SAW. Ya, Taib. Ya cari yang adem-adem. Kalau kita berkumpul di satu perkumpulan, ya perkumpulan tersebut ya apa namanya perkumpulan yang marah-marah aja terus tuh, yang mau apa berkelahi aja terus misalnya. Nah kita jangan masuk ke perkumpulan tersebut. Taib. Ya, nah ini yang disebutkan diantaranya. Kemudian, ya apa saja sifat-sifat yang bisa membuat kita tidak marah. Kita harus punya lawan dari sifat yang bisa melampiaskan amarah. Yang pertama adalah taghaful. Apa taghaful Bang Felis? Taghaful pernah dengar Abu Ammar? Sifat taghaful. Mudah memaafkan. Itu lebih umum. Agak harus diperinci lagi. Taghaful. Ya. Taghaful. Taghaful itu kita baca di sini definisinya. Dia annahu ya'rifu syai', dia tahu sesuatu yang itu sebenarnya membuat dia marah, entah umpatan orang, kata-kata kasar pada orang. Ya dia ada orang berbuat salah sama dia ya. Tsumma yaghuddu tarf. Kemudian dia tidak menganggapnya. Dia tutup. Wala yuhasab, tidak dia hitung-hitung. Wala yudaqiq, tidak dia perinci. Ya. Ya maksudnya tadi kamu ngomong apa? Enggak kayak gitu. Tadi kamu ngomong gini-gini ya. Ya. Enggak. Ya, dulu kamu pernah bilang kayak gini, enggak. Ya, taghaful itu pura-pura enggak tahu. Pura-pura enggak tahu, padahal tahu dia orang ini dia ngomong enggak baik sama kita, dengar ngegosipin kita, ngegibahin kita. Tuh kita dengar bahkan mereka ini ngegibahin kita pura-pura enggak tahu. Ya. Langsung dimaafkan pada saat itu juga. Dia tetap berbicara dengan orang-orang tersebut dengan santun, dengan biasa, mengucapkan salam, dengan senyum, dengan ramah. Ya, berbeda kan kalau seandainya dia tidak punya sifat taghaful. Taghaful ini apa tadi? Ya, pura-pura nggak tahu. Kalau seandainya dia menghitung, wah ini nih orang ini nih. Dia ngomong judes tuh nanti itu. Ya. Nggak salam, nggak ramah, ngomongnya tegas-tegas, kasar-kasar. Ya. Tapi kalau punya sifat taghaful, pura-pura, tadi pura-pura tidak tahu. Apa sih bahasa ini? Anaknya masa pura-pura nggak tahu? Bahasa enaknya apa ya? Taghaful. Pura-pura nggak tahu. Yang masa bodoh ya. Ya, sabodo teuing. Tapi tong jangan bilang apa di depan orang ya kayak gitu. Udah dia nggak dia pedulikan. Ya, nggak dia pedulikan itu maksudnya. Dia tetap ramah sama orang tersebut. Ya kalau dia menganggap, kalau dia berubah sikap, nah itu dia nggak sabodo teuing itu teman. Ya, sekarang kita baca kata para ulama. Qala ba'dul ulama al khair tis'atu asyarihi fit taghaful. Kata sebagian ulama, kebaikan itu 9/10-nya ada pada taghaful. Berkata Imam Ahmad bal khair kulluhu fit taghaful. Kata Imam Ahmad bahkan seluruh kebaikan itu ada pada taghaful. Jadi menghilangkan hasad, dengki, cemburu, iri, ya. Kemudian sombong, itu semua hilang tuh dengan taghaful. Nggak ada di pikiran dia. Taib. Nah, ini taghaful. Pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak dengar. Tidak dia anggap kesalahan orang tersebut, langsung dia maafkan. Ini namanya apa tadi? Taghaful. Ini nggak mudah ini. Kebaikan seseorang itu ada pada taghaful. Seluruh kebaikan seseorang itu ada pada taghaful. Jadi dia nggak anggap kesalahan-kesalahan yang dulu, ya. Tidak dia hitung-hitung. Sekarang akhlak yang berikutnya untuk kita bisa melawan amarah, apa itu? Tawadhu.
rendah hati. Orang yang rendah hati, dia mudah untuk tidak melampiaskan amarah. Berbeda dengan orang yang sombong, tinggi hati. Nggak sedikit disenyumin, nggak sedikit disalamin, nggak sedikit ditoleh, nggak sedikit dihormatin, nggak hormat gerak, marah. Ya, saya sewa dia untuk dia hormat sama saya ya. Nah, orang yang rendah hati, dia mudah untuk tidak melampiaskan amarah. Tapi orang tinggi hati, dia suka marah-marah. Orang yang sombong, takabur, dia suka marah-marah. Ya. Contohnya siapa? Yang nggak suka marah-marah. Maksudnya yang tawadu. Ya, di antaranya Nabi Muhammad SAW yang paling afdolnya ya. Bagaimana beliau dicela, bagaimana beliau dihinakan. Coba sedang jalan, kemudian tiba-tiba Rasulullah SAW ditarik dari belakang bajunya. Bajunya ditarik dari belakang sampai kerah baju ini membuat merah guratan di leher Nabi SAW. Saking kerasnya tarikannya, 180 derajat. Asalnya menghadap ke depan sampai menghadap ke belakang. Nabi Muhammad SAW ditarik oleh seseorang. Rasulullah SAW nggak jemedut, nggak ada cemberut sedikit pun. Rasulullah langsung pasang muka senyum. Senyum aja Rasulullah SAW. Ada apa wahai fulan? Aku mau harta yang Allah titipkan kepadamu. Oh, ngomongnya juga. Ya Muhammad, manggil nama lagi. Ya Muhammad, aku minta harta nih. Ada orang memang kayak gitu ya, sebagian orang. Ya, dia ini kurang pandai bermasyarakat. Ya, orang-orang kayak gini, orang-orang Baduy biasanya. Orang-orang Baduy. Seperti itu muamalah dia kepada Nabi SAW. Rasulullah SAW bilang, ya fulan tolong kasih dia harta. Ya, Rasulullah pun tetap senyum aja. Tawadhu, rendah hati Rasulullah SAW. Ya. Ketika Rasulullah SAW memasuki Makkah, negeri di mana Rasulullah lahir, besar, nikah di sana, punya anak di sana, sampai Rasulullah terusir, mau dibunuh, mau dipenjara seumur hidup, mau berbagai macam bentuk dicekek Rasulullah dari belakang pernah. Kemudian mau diinjak kepala Rasulullah ketika sujud dilempari isi perut unta. Terusir Nabi SAW dari kampung tersebut. Marah nggak Rasulullah SAW? Ya, maksudnya Rasulullah SAW sakit hati beliau. Ya, kalaulah bukan karena ulah penduduk negeri Mekah, aku tidak akan pergi dari engkau wahai Mekah, negeri yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Rasulullah SAW menaklukkan Makkah. Coba. Ketika Rasulullah SAW menaklukkan Makkah. Ya. Ditaklukkan Makkah. Orang-orang yang membuat sayembara kepada Nabi membuat sayembara. Siapa yang mendapatkan Muhammad hidup atau mati, dia dapat 100 ekor unta. Kepalanya dibayar dengan 100 ekor unta. Orang-orang semuanya semangat. Mau ibu-ibu semuanya semangat untuk mencari siapa? Rasulullah SAW dapat 100 ekor unta 4 miliar, 5 miliar sekarang ini harganya. Kemudian ketika ditaklukkan Mekah, Rasulullah SAW datang masuk Mekah, dagu beliau hampir nempel ke leher unta. Ya. Rasulullah masuk Mekah tidak membusung gini, tidak mengangkat dagu beliau, tidak sombong. Ya, justru beliau masuk Mekah dalam keadaan menunduk. Ya, seperti itu kerendahan hati Nabi SAW. Dan Rasulullah maafkan semua orang-orang yang pernah berbuat jahat kepada Nabi SAW. Rasulullah maafkan semuanya. Tuh. Nah, kemudian ya banyak ya kalau kita lihat kisah-kisah Nabi SAW itu banyak. Misalnya Nabi Musa dan Nabi Khidir. Mereka berdua ke lewat satu kampung. Mereka musafir nih. Kalau dulu nggak ada rest area tuh, nggak ada warung-warung pinggir jalan tuh nggak ada mereka. Musafir punya hak dari kampung
untuk dikasih makan, dikasih minum. Hak wajib orang kampung untuk ngasih musafir makan dan minum 1 hari, itu wajib. Memang seperti itu. Hukum mereka seperti itu, hukum adat seperti itu. Nah ini Nabi Khidir, Nabi Musa, mereka nabi. Mereka ketuk pintu semua orang kampung tersebut, gak ada yang mau ngasih makan, gak ada yang mau ngasih minum setetes pun. Ya. Akhirnya mereka terduduk di samping kampung itu dan bilang ke Nabi Musa, bilang ke Nabi Musa, ya Musa, itu ada dinding rumah itu udah hampir roboh tuh. Yuk kita berdirikan, kita perbaiki. Kata Nabi Musa, kita nggak dianggap, kita nggak dibantu oleh orang kampung ini. Kalau mau kita memperbaiki kampung mereka ini, kita ngambil upah harusnya. Kata Nabi Musa. Mereka ini Nabi Musa, nabi terbaik Bani Israel. Nabi Khidir, luar biasa, nabi. Mereka nggak bilang, ya orang teh ustadznya. Kenapa kalian nggak ngasih makan? Nggak ngasih minum. Sebagian orang menjual nama dia sebagai ustadz, sebagai ulama, sebagai ajengan, sebagai kiai. Ya, ini nabi saja nggak pernah bilang, nih kami ini nabi berdua, kenapa kalian nggak ngasih makan? Nggak ada. Dan ketika mereka ditolak, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, mereka apa? Mereka tidak marah. Kerendahan hati yang ada pada Nabi Musa dan Nabi Khidir. Jelas ini? Nggak dianggap ya, tenang. Mungkin ya sebab dosa saya juga. Nah, dia harus introspeksi diri nih. Ya. Pokoknya ketika ada orang merendahkan kita, ya sudah. Jangankan kita gitu ya, jangankan kita. Nabi Muhammad saja pernah direndahkan. Ya, pernah diolok-olok. Bahkan dijadikan bulian-bulian oleh orang-orang munafik, oleh orang Quraisy. Itu mah udah jelas nih. Ini orang munafik sendiri nih. Orang Islam sendiri yang seharusnya mereka ini mengagungkan Nabi SAW. Ada orang-orang munafik mengejek Nabi, mencela Nabi. Nanti orang terhina itu akan kita usir dari Madinah. Seperti kayak gitu. La yukhrijanna al-'azzu minhal adzal. Ya. Kita ini orang-orang terhormat di tanah kita sendiri akan kita usir, akan mengusir orang terhina, yaitu Muhammad. Sampai dibilang seperti itu. Baik. Dan Rasulullah SAW memaafkan. Baik. Ya, ini yang kedua nih, tawadu, rendah hati. Harus punya sifat rendah hati kalau mau mudah untuk tidak melampiaskan amarah. Tadi yang pertama apa? Taghaful. Taghaful itu apa? Pura-pura nggak tahu. Yang kedua, rendah hati, punya sifat rendah hati. Yang ketiga, harus punya sifat mudah berbagi. Ya, harus punya sifat mudah berbagi. Jangan pelit. Kalau orang pelit, dia mudah marah nggak? Perhitungan. Ya, perhitungan, mudah marah, ya atau sabaraha atau gitu-gitu. Ya, orang yang pelit punya sifat buruk pelit, bahkan orang dulu dibinasakan oleh Allah karena sifat pelit mereka. Allah binasakan bahkan orang dulu. Ittaqus syuh fa inna syuh ahlaka man kana qablakum. Jauhilah oleh kalian sifat pelit, karena sifat pelit itu membinasakan orang-orang sebelum kalian. Ya. Nah, kalau orang dia punya sifat dermawan, berbagi, dia mungkin lecet ini dikit, atau ini rusak, atau ini pecah, ya mungkin ya mana lagi udah takdir. Ya, selain dia pun mudah lah, ya mudah-mudah saja. Dia pun harus percaya terhadap apa? Takdir. Ya mau gimana lagi? Mau siapapun yang menjaganya kalau udah takdir Allah tetapkan segitu ya kayak gitu tuh. Ya, baik. Ini sifat yang bisa melawan seseorang untuk mudah marah, ya. Baik. Kemudian ini ada hadis tapi nanti Anda bacakan. Nah, amarah adalah celah setan untuk masuk kepada anak Adam. Ya, celah setan.
untuk masuk kepada anak Adam, membuat perselisihan di antara mereka. Ya, liman azamal umur, untuk membuat perpecahan di antara anak Adam. Dan yang paling diusahakan oleh iblis, oleh setan kepada manusia adalah bagaimana kaum muslimin itu berpecah belah, bagaimana kaum muslimin itu dia berselisih. Ya, ketika ada setan, jadi setan itu setiap pagi menyebar, sore datang ke bosnya. Siapa bos iblis? Siapa bos setan? Iblis ya. Dia laporan, maziltu bi fulan hatta yashrabul khamr. Aku terus menyertai si fulan, membisiki si fulan sampai aku berhasil menghasut dia untuk minum khamr. Apa kata iblis? Ma fa'alta syai'an, kau tidak lakukan apapun. Sebentar lagi dia tobat. Sebentar lagi dia tobat. Maziltu bil fulan, aku berhasil menggoda dia sampai dia melakukan ini dan itu, engkau tidak melakukan apapun. Ya. Sebentar lagi dia tobat. Iblis nggak puas ketika seorang dia jatuh pada maksiat. Yang itu bisa digugurkan hanya dengan dia bertobat, hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada satu setan bilang, maziltu bi fulan hatta farraqtu bainahu wa baina zaujatihi. Aku berhasil, aku menyertai si fulan sampai aku berhasil memisahkan antara dia dengan istrinya. Membuat pertengkaran antara dia dengan saudaranya. Anta, engkau memang setan, kata iblis. Ya, engkau ini memang setan. Ya. Jadi yang diinginkan oleh iblis adalah perselisihan, adalah permusuhan terjadi di antara kaum muslimin. Kalau terjadi perselisihan, permusuhan, berapa banyak dosa yang akan mereka lakukan? Dengki, bohong, khianat, ya, macam-macam. Nah, sekarang apa saja hal-hal yang bisa membantu kita untuk tidak marah? Ya. Yang pertama adalah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika marah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Jadi bukan pas mau baca Quran aja a'udzubillahi minasyaitonirrajim teh. Nah, kita pun mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu pas ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum sholat kita ta'awudz enggak? Sebelum sholat. Kang Rama, sebelum sholat ta'awudz enggak Kang Rama? Ta'awudz ya sebelum sholat. Jadi gimana bacanya? Sebelum sholat sunnah, sebelum sholat wajib Kang Rama? Atau Bang Felix mungkin mau jawab? Enggak. Sebelum sholat nih, sholat sunnah atau sholat wajib kita ta'awudz dulu. Dua-duanya. Ta'awudz. Kang Halim? Sebelum baca, enggak, sebelum sholat. Sebelum sholat. Enggak ada ta'awudz. Ya. Apa ya, Bir? Enggak ada ya. Nggak ada dalilnya untuk ta'awudz sebelum sholat belum, bukan sebelum baca Al-Fatihah. Kalau sebelum baca Al-Fatihah kita baca ta'awudz ya, tapi kalau sebelum sholat nggak ada. Kayak usolli fardhu zuhur tuh nggak ada, melafalkan niat itu nggak ada. Rasulullah tidak pernah mengajarkan. Coba cari yang bilang melafalkan niat ya, coba cariin dalilnya gitu, minta dalilnya. Jangan dalil sahih, dalil dhaif aja. Hadis dhaif aja coba cariin. Hadis dhaif ada enggak? Enggak ada juga hadis dhaif. Hadis palsu aja enggak ada. Coba. Kalaupun ada hadisnya palsu ya udah jelas hukumnya dhaif ya. Ini hadis palsu aja enggak ada. Nah, jadi ada beberapa kesalahan dilakukan oleh kaum muslimin ya. Untuk mereka yang kurang, yang jiwanya ini terganggu nih. Dia terkadang masuk masjidnya nggak tahu ya teh berang puting gitunya. Sampai berang puting aja nggak tahu nih. Apalagi mau sholat ini zuhur apa isya. Nah, kalau yang pada saat ini boleh dia mengucapkan usolli fardhu zuhur.
usolli fardul isya. Karena jiwanya apa? Terganggu, jiwanya terganggu. Dia nggak tahu dia mau sholat apa. Dia nggak tahu dia ini siang atau malam nggak tahu. Nah nggak apa-apa. Dia untuk menguatkan hatinya, dia mau sholat zuhur, mau sholat isya misalnya. Tapi kalau sehat-sehat aja, dari sejak wudhu di rumah, jalan itu sudah tahu dia mau sholat apa? Udah mau tahu sholat Jumatan, mau sholat zuhur, mau sholat asar. Udah tahu, bangun tidur, dia wudhu itu udah tahu mau sholat apa, udah tahu. Udah ada niatan dalam hati. Dan Rasulullah SAW pun tidak pernah mengajarkan untuk melafalkan niat kepada satupun sahabat Nabi SAW. Gak perlu. Sudah ada dalam hati kita mau sholat zuhur. Udah 4 rakaat, kita udah tahu nih. Menghadap kiblat, jadi makmum, udah ada dalam hati kita ini. Ya, baik. Jadi gak perlu dilafalkan. Dan gak perlu juga untuk mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nggak perlu juga untuk mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ini sebelum sholat ya, ingat. Ini sebelum sholat. Ya, sebelum sholat. Nggak ada zikir-zikir khusus, nggak ada. Sebelum sholat langsung Allahu Akbar. Ya. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, artinya Allah yang paling besar hilang gundah gulana, gelisah, sedih, marah, senang dunia, hilang semua, Allahu Akbar. Allah lebih besar daripada itu semua. Nah, kita baca istiftah, baru kita baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena kita mau baca apa? Al-Fatihah, Al-Quran. Ya, nah jadi ini kan sudah kita bahas, maksudnya kita ini bagaimana beribadah, terutama sholat, harus seperti sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah tolong tanyakan dulu. Mungkin kita pernah, anak pun diajarin waktu kecil harus pakai usolli fardhu dhuhr, ya usolli fardhu maghrib, dan dia kecil. Cuman coba tanyakan, mana dalilnya? Paling jawabannya sahur keterangan gitu. Sahur ajengan yang sebelumnya, sahur mana? Dari nabinya mana? Ayat Al-Qur'annya mana? Hadisnya mana? Nah demikian pula kita isi adzan pun tidak kita ucapkan sebelum, kan sebagian sebelum adzan bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebelum qomat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebelum salat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu kan? Sebagian orang. Nah, itu tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Sebelum baca Quran. Apa kata Allah? Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Apabila engkau mau baca Quran, maka minta perlindungan kepada Allah dari syaitan ar-rajim. Nah, kemudian yang tadi nih, yang kedua nih. Ketika marah nih. Ada 2 orang, kata Sulaiman ibn Surat, ada sahabat Nabi SAW, aku sedang duduk bersama Nabi SAW, ada 2 orang yang saling memaki satu sama lain. 2 sahabat. Ya sahabat orang soleh, kadang juga apa? Kadang juga ada perselisihan juga. Nah, saling memaki nih, 2 satu sama lain. Yastabban. Ahaduma qad ihmarra wajhu. Yang satu mukanya udah merah. Wa antafaqat audajuh. Bahkan lehernya atau behengnya sudah membesar. Ya udah tinggal melampiaskan lagi. Ya. Kata Rasulullah SAW, aku tahu satu kalimat yang kalau dia ucapkan hilang yang dia rasakan itu. Aku tahu satu kalimat. Kalau dia ucapkan maka hilang apa yang dia rasakan itu. Apa itu ya Rasulullah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau dia ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim maka akan reda amarahnya. Ya. Kemudian orang ini, Sulaiman ini, sahabat ini langsung pergi ke orang yang marah tadi. Ucapkan olehmu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Marah dianya. Ya. Atorani majnunan, apakah engkau lihat aku ini orang gila apa? Sampai aku bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, terkadang kalau orang sudah marah itu tidak bisa dikasih nasihat lagi. Ayat Al-Qur'an, hadis Nabi akan dia tepis. Kenapa enggak Rasulullah SAW langsung yang menasehati orang tersebut? Karena Rasulullah tahu orang kalau sedang berada pada puncak-puncak amarah dan dia mudah untuk melampiaskan amarahnya, sulit untuk menerima nasihat. Sekalipun itu ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Susah. Orang tua dia bantah,
Jangankan orang tua, Al-Quran, hadis dia tolak. Ya, makanya kalau sedang demo-demo besar-besaran kayak gitu, mau kasih dalil, mau kasih ayat Al-Quran, mau kasih hadis Nabi, nggak dengar. Ya, nggak didengar. Dan nggak bisa lagi siapapun ulama untuk menghadang, apa istilahnya nih? Untuk meredam amarah mereka. Susah. Itu kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Ketika terjadi huru-hara, siapapun nggak bisa untuk meredam amarah mereka. Baik. Ya. Nah, jadi kita sendiri nih, kalau kita sedang marah, berada pada puncak marah, ada yang membuat kita marah, kita bilang auzubillahi minasyaitonir rajim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Kayak gitu ya. Banyak-banyak kita minta perlindungan kepada Allah dari syaitonir rajim. Jangan kita bilang di hadapan orang yang kesal, auzubillahi minasyaitonir rajim. Ditunjuk-tunjuk ya syaiton, maneh juri gitu. Baik. Jangan kita justru itu memancing apa? Amarah lagi. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Karena apa? Amarah itu kata Rasulullah SAW adalah jamratun alqaha al-syaiton fi qalbil mu'min. Ya, marah itu adalah bara api yang dilemparkan oleh setan ke dalam hati seorang mukmin, membuat membara jantungnya, kalbunya. Ya. Dengan itu dia mengucapkan auzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian yang kedua apa yang dia lakukan? Berwudu. Yang kedua apa yang dia lakukan? Berwudu. Kan biasanya orang yang marah mah panas ya. Panas mukanya. Mukanya panas, telinganya panas, kepalanya panas, tangan kakinya panas. Nah, kemudian didinginkan dengan wudu. Dinginkan dengan wudu. Tuh. Yang keberapa ini? Yang kedua ya. Yang ketiga, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Apabila salah seorang di antara kalian marah, maka diam, jangan ngomong, diam gitu. Diam. Lisan kita nggak bicara, nggak dia ngomel apa semua, kita diam, tahan marah, tahan, kita nggak membalas ucapan mereka, diam aja terus. Ya. Yang ketiga ya. Yang keempat adalah idza ghadiba ahadukum wa qa'im falyajlis. Apabila salah seorang kalian marah, dalam keadaan dia berdiri, maka duduk. Fa idza lam yadhhab al-ghadab falyattaji'. Kalau seandainya dia duduk pun belum hilang marahnya, maka berbaring. Kenapa? Karena orang yang sedang berdiri dia bisa mudah untuk pergerakannya itu lebih luas. Dia bisa melempar, dia bisa memukul, duduk. Duduk pun masih marah, berbaring. Ya. Kalau berbaring masih marah, kumaha? Apa? Diikat. bukan diikat. Apa? Tengkurap. Bukan. Kalau seandainya masih marah, pergi. Pergi jangan ke bebaturan ya. Pergi ke masjid. Yang pergi ke masjid, sholat, baca Quran, doa, istighfar. Pergi ke masjid seperti siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, wali Allah, istrinya, wali Allah juga, Fatimah, anak Nabi SAW. Ayah, ya, cekcok rumah tangga mah pasti apa? Pasti ada. Jangan kira yang berpuluh tahun sekalipun rumah tangga masih nggak ada cekcok. Ayah, ya. Nah, Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW datang ke rumah Fatimah. Biasanya di jam segitu orang-orang pada istirahat. Siang nih ada istirahat siang. Mereka tuh ada istirahat siang. Biasanya para suami itu ada di rumah semua di jam segitu. Rasulullah nanya, ini ada nggak beres nih. Rasulullah nanya ke anaknya Fatimah, mana sepupumu? Rasulullah nggak bilang mana suamimu, nggak bilang. Rasulullah bilang mana sepupumu. Jadi harus tahu di Fatimah dia ini kerabat, jadi punya hak lebih. Ya suami yang itu sepupu mempunyai hak lebih, bukan hanya sekedar suami saja yang harus taat, bahkan kalah taat orang tua ya daripada ketaatan kepada suami. Ya, suami harus lebih ditaati daripada orang tua, itu dalam Islam. Ya. Dia sudah serahkan anaknya, anak perempuannya kepada seorang laki-laki, berarti ketaatan kepada suami itu lebih didahulukan daripada ketaatan kepada orang tuanya tuh. Itu pun
Rasulullah masih mengingatkan lagi, mana anak papanmu itu? Mana sepupumu? Ali. Dia pergi ya Rasulullah. Enggak juga curhat Fatimah, wah tadi ngomongnya kayak gitu, dia buat kayak gini. Enggak usah kayak gitu. Bisa selesaikan masalah sendiri, enggak usah apa? Diikutsertakan kerabat-kerabat, apalagi orang tua. Jadi jangan ngasih pikiran. Ya kalau bisa kita apa? Selesaikan. Nah kemudian, wah ini berarti ada masalah nih. Kemudian Rasulullah bilang ke sahabat, cari Ali. Oh di masjid ya Rasulullah. Nah Rasulullah ke masjid. Ali bin Abi Thalib tidur di masjid. Ya, kemudian ada beberapa tanah menutup selendang Ali bin Abi Thalib, maksudnya baju Ali bin Abi Thalib. Kemudian kata Rasulullah, "Kum ya Abu Turab." Rasulullah candain Ali bin Abi Thalib, bangun Abu Turab, bangun wahai bapak tanah. Itu ada tanah tuh, bapak tanah. Dan senang sekali dibuat bercanda. Ya, dihibur hatinya. Jangan tanya tadi ngapain tadi, ada marah-marahannya. Enggak usah diungkit-ungkit, taghaful. Apa itu tadi? Taghaful. Ya, taib. Dan nah itu kalau masih marah juga di rumah, tidur nggak, masih berbaring, masih datang marahnya, nggak bisa hilang, pergi dia dari tempat tersebut. Ya, pergi pindah ruangan atau pindah ke masjid. Jangan ke tempat-tempat maksiat. Jangan juga ke teman yang dia mempunyai pikiran-pikiran buruk, sifat-sifat yang nggak baik nih. Udahlah, ceraiin aja lah. Udah datang tuh. Setannya semakin kuat. Setan manusia dan setan jin berkumpul pada dia. Min syarril waswasil khannas minal jinnati wan nas. Dari manusia dan jin. Tuh ya. Jadi hati-hati, punya teman pun terkadang nggak perlu untuk harus pilih-pilih teman ya. Kita ini berkeluh kesah kepada orang yang kita cintai dan tahu dia ini mencintai kita. Ketika dia mencintai kita, dia akan memberikan apa yang terbaik untuk kita, untuk dari nasihat atau wasiat seperti itu. Nah, dan yang lebih tinggi daripada hanya sekedar menahan amarah adalah apa? Memaafkan. Ya, yang lebih tinggi dari sekedar tidak melampiaskan amarah adalah memaafkan. Ini bahkan Allah menamainya dengan muhsin. Muhsin itu tingkatan tertinggi dalam agama. Seorang muslim belum tentu mukmin. Seorang mukmin belum tentu muhsin. Orang mukmin sudah jelas muslim. Orang muhsin sudah jelas muslim dan mukmin. Jelas ini? Jadi yang paling rendah apa? Muslim. Lebih tinggi dari muslim? Mukmin. Lebih tinggi dari mukmin? Muhsin. Nah, yang bisa untuk memaafkan kesalahan orang lain, dia dizolimi, orang lain salah, dia dizolimi, adalah muhsin, yang mudah untuk memaafkan. Kemudian, ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat Fussilat, apa kata Allah Subhanahu? Idfa' billati hi ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kata Allah Subhanahu wa taala, balaslah keburukan orang itu dengan yang terbaik engkau bisa berikan kepada dia. Bukan dengan kebaikan, bukan. Dengan yang terbaik. Ya, balaslah keburukan orang itu dengan yang terbaik yang kau bisa berikan untuknya. Bukan dengan kebaikan aja biasa, enggak. Ya. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah, ketika ada antara engkau dengan dia permusuhan, maka orang tersebut akan menjadi pelindungmu dan akan menjadi teman dekatmu. Jadi kalau kita balas keburukan orang lain tersebut dengan kebaikan, bukan hanya dengan kebaikan, tapi dengan yang terbaik yang bisa kita lakukan, maka musuh tersebut akan menjadi pelindung dan orang dekat kita. Ya, dia akan menjadi ring satu kita itu. Contohnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Beliau dibenci oleh Sofwan. Sofwan ini dendam, ayahnya terbunuh ketika perang Badar. Ya, memang tokoh-tokoh Quraisy yang membenci Nabi pada saat itu mati semuanya di perang Badar. Ya, yang menjadi kepala Quraisy setelah itu siapa?
Abu Sufyan ibn Harb, ya. Tokoh-tokoh besarnya, Abu Jahalnya, Umayyah ibn Khalaf, ya, Walid ibn Mughirah, mati semuanya ketika perang Badar. Nah, anak-anaknya ini pada dendam kepada Nabi SAW. Khalid bin Walid, Ikrimah ibn Abi Jahal, kemudian Sofwan. Nah, Sofwan ini orang kaya Mekah. Dia kumpulkan hartanya semua untuk mendanai perang Uhud, perang Khandaq. Ya, perang itu enggak dana sedikit ya. Kalau 1000 pasukan atau 1000 pasukan berarti satu hari yang satu kali makan itu 1 ekor unta itu. 1 ekor unta 40 juta. Ya, berarti satu hari 120 juta. Itu kalau makan doang itu. Ini 3.000 pasukan. Ya, ini 10.000 pasukan. Perang Khandaq 10.000 pasukan. Perang Uhud 3.000 pasukan. Ya, itu harus dibiayai itu. Belum lagi perlengkapan perangnya, belum ini dan itunya. Ya, uang yang nggak sedikit. Mereka kumpulkan untuk memerangi Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah menaklukkan Makkah, Sofwan masih belum lapang hatinya. Ya, dan dia pun belum mau masuk Islam. Kemudian Rasulullah kasih 100 ekor unta. Nih, 100 ekor unta dikasih berarti berapa tuh? 4,5 miliar ya. Sekarang udah 5 miliaran. Ya, nih 100 ekor unta. Berkurang bencinya, asalnya benci banget jadi berkurang. Dikasih lagi 100 ekor unta. Ya, dikasih lagi 100 ekor unta, hilang bencinya kepada Nabi SAW, hilang dendamnya. Dikasih lagi 100 ekor unta oleh Nabi SAW, Rasulullah dicintai oleh Sofwan. Coba misalnya ada musuh ya, minta rekening. Ya, antum kasih terus. Ya, transfer lagi. Dimarahin, transfer lagi. Digosipin, transfer lagi. Wah, udah. Setelah itu menjadi pelindung kita itu. Nah, itu kata Allah Subhanahu wa taala, idfa billati hiya ahsan. Dan seperti itu emang jiwa manusia itu seperti itu. Kita mau jadi budak seseorang, kita terima terus bantuan dari orang. Kita mau setara dengan orang, balas kebaikan orang dengan yang sama. Kita mau orang sayang sama kita atau nurut sama kita, banyak kasih-kasih orang tersebut. Itu sudah jadi peribahasa Arab. Sudah jadi peribahasa Arab. Ya. Kita mau jadi budak seseorang, terima terus bantuan orang. Kalau kita mau setara dengan orang tersebut, balas kebaikan orang dengan kebaikan yang kita berikan. Balas dengan yang setimpal. Kalau kita mau lebih tinggi dari dia, nah terus kita kasih orang tersebut. Nah, ya, nah ini di antara yang Rasulullah SAW lakukan kepada Sofwan yang sangat membenci Nabi SAW. Jadi bukan hanya sekedar melampiaskan amarah, Rasulullah nggak membalas nih apa yang diperbuat oleh Sofwan, perang Uhud, perang Khandaq, meninggal Sa'ad bin Mu'adz, orang-orang yang dicintai oleh Nabi, meninggal Abbas ibn Abdul Muttalib. Ini karena sebab Sofwan juga sebenarnya. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah mengungkit-ungkit itu semua. Ya, Rasulullah maafkan. Lebih daripada itu Rasulullah berikan apa? Kebaikan. Ya, baik. Cukup ya. Nah, kita cukupkan kajian kita di pagi ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.